Om Swastiastu. Halo, selamat siang Yona Bali. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Senang sekali hari ini saya Ipa Jayantika dapat menemani Anda dalam acara Yuana Max, program mingguan yang akan menghadirkan aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Nah, Yuana Bali, pada edisi minggu ini kami akan menampilkan profil siswa berprestasi dari salah satu sekolah negeri yang ada di Kota Denpasar. Remaja satu ini merupakan salah satu siswa yang berprestasi di bidang olahraga bela diri, yakni pencaksilat. Bukan hanya terjun dalam pertandingan pencaksilat bela diri, ia juga kerap mengikuti pertandingan pencaksilat seni, di mana ia baru saja meraih juara satu tanding kelas A putri tingkat SMA dalam kejuaraan Porjar tahun 2024. Selain itu, remaja kelahiran Probolinggo ini juga pernah meraih juara satu tingkat nasional kategori perorangan dalam kejuaraan Festival Pencaksilat Seni Virtual Jakarta Timur kedua dan juara satu kategori seni ganda tangan kosong dalam kejuaraan UMJ Nasional Virtual Championship tahun 2023. Nah, pastinya penasaran kan kira-kira siapa sih yang akan kita ulas kali ini? Udah gitu pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Pak Jantika, inilah dia Yuana Max. Yuana Bali, pada edisi minggu ini kami akan mengulas beberapa siswa berprestasi di bidang olahraga bela diri. Salah satu siswa yang kini tengah mengenyam pendidikan di SMA Negeri 9 Denpasar meraih beragam prestasi dari kejuaraan olahraga bela diri yang ia ikuti. Sabrina Melia Fitrianur Anindita, demikian nama lengkap remaja yang kerap disapa Ame ini, merupakan salah satu atlet pencaksilat kebanggaan SMA Negeri 9 Denpasar Semansia. Remaja kelahiran Probolinggo 15 Oktober 2007 ini baru saja meraih juara satu tanding kelas B putri tingkat SMP dalam kejuaraan Porseni Bali 2023 dan juara satu tanding kelas A putri tingkat SMA dalam kejuaraan Porjar Kota Denpasar tahun 2024. Ame mengatakan untuk mengikuti kejuaraan tersebut banyak proses yang ia lalui. Dalam pertandingan pun lawan yang dihadapi sangat tangguh dan sulit untuk dikalahkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabrina Amelia Fitrianur Anindita. Jadi saya mengikuti perlombaan yang terbaru adalah Porjar yang dilaksanakan di Gor Ngurah Rai. Jadi untuk sampai ke perlombaan itu melalui tahap yang pelatihan yang cukup keras dan juga pastinya kita bakal ketemu lawan yang sepadan karena itu merupakan ajang prestasi yang bergengsi hingga lanjut sampai ke Porseni Bali. Jadi tahap-tahap selanjutnya itu saat saya melaksanakan Porjar di Gor Ngurah Rai, pastinya saya melawan lawan-lawan yang cukup ketat karena mereka juga latihan seperti saya. Saya juga di sana memainkan kelas B putri. Jadi kelas B putri itu dari berat badan 39 sampai 43. Jadi lawan saya itu dari berbagai perguruan. Yang pertama ada dari Tapak Suci, yang kedua dari Bakti Negara yang merupakan perguruan saya sendiri, dan yang terakhir itu merupakan perguruan dari Kertawisesa yaitu KW. Dan lawan di final saya melawan dari perguruan Kertawisesa. Persaingan di final itu cukup ketat karena dia juga merupakan senior saya. Karena dulu saya di perguruan Kertawisesa, lalu saya pindah ke Bakti Negara. Persaingannya memang cukup ketat karena memang di sini kita mau lakukan permainan peraturan baru yang dimana ini juga terbaru. Jadi biasanya kita bermain permainan lama, sekarang kita beralih ke permainan baru. Di final, Ame melawan pesilat dari perguruan Kertawisesa, di mana perguruan tersebut merupakan tempat Ame berlatih sebelum bergabung ke perguruan Bakti Negara. Di final, Ame lebih banyak melakukan gerakan blok karena permainan lebih didominasi gerakan membanding. Jadi perlawanan saya saat final
itu saya melakukan gerakan blok atau banyakan tangkisan karena lawan saya memang permainannya itu adalah membanting. Dari situ saya memiliki pengalaman di mana saya harus berlatih lagi untuk menangkis atau membela diri supaya tidak terbanting. Perjalanannya cukup senang dan juga cukup sedih karena juga saya itu juga merupakan teman saya yang pastinya paling lawan terberat adalah juga teman sendiri. Dan senangnya karena saya bisa melawan dan membuktikan bahwa saya juga bisa. Setelah berhasil meraih juara 1 dalam Porjar, selanjutnya Ame akan mewakili Kota Denpasar dalam kejuaraan Porseni Bali dalam cabur yang sama yakni pencaksilat. Persiapan yang dilakukan mengikuti kejuaraan tersebut mulai intensif dilakukan. Ame mengatakan hal terberat yang ia rasakan ketika berlatih adalah melawan rasa malas. Dengan tekad yang kuat, Ame selalu berusaha untuk melawan rasa malas demi mencapai sebuah tujuan yang ia inginkan. Jadi setelah Porjar yang dilaksanakan di Gor Ngurah Rai, setelah saya memenangkan Porjar itu, saya akan melanjutkan lagi ke jenjang yang lebih bergengsi lagi, yaitu Porseni Bali, yang saya mewakili Denpasar dari cabur pencaksilat kelas B Putri. Persiapannya itu juga tidak jauh beda dengan persiapan ke Porjar karena itu merupakan yang bergengsi. Jadi persiapannya mungkin lebih ketat lagi dan lebih sering latihan dan latihannya lebih efisien lagi. Hal terberat saat latihan itu mungkin dari segi latihannya, yang mungkin kita itu harus melawan rasa malas diri sendiri karena rasa capek. Ya, kita memiliki tujuan untuk menjadi juara atau pemenang itu pasti tidak mudah untuk sampai ke situ. Itu perjalanan yang paling harus kita lawan, yaitu rasa malas. Pencaksilat merupakan salah satu olahraga bela diri yang paling disukai Ame. Hal tersebut karena banyak manfaat yang ia rasakan, terutama membentengi diri dengan keterampilan yang ia miliki. Selain pencaksilat, bela diri, Ame juga menekuni pencaksilat seni sebagai salah satu upaya pelestarian budaya Indonesia karena pencaksilat merupakan budaya asli Indonesia. Saya memang senang ikut pencaksilat karena memang dulu itu memang terlihat sangat menarik karena itu jarang sekali saya lihat. Mengapa saya mengikuti pencaksilat? Karena saya ingin mengembangkan bakat saya. Manfaat yang dapat didapat dari kegiatan ini adalah saya dapat membela diri saya sendiri jika ada sesuatu yang hal yang tidak diinginkan atau bisa membela orang lain seperti menolong atau yang lain seperti kegiatan yang positif. Pengalaman saya itu cukup senang karena saya dapat mengetahui bakat saya karena saya juga suka atau mencintai olahraga sejak kecil. Dan cukup senang sekali memang sampai di sini karena saya memang mengetahui bakat saya. Dan saya juga ingin melestarikan budaya Indonesia karena itu merupakan asli Indonesia. Dari sekian lama aktif dalam kejuaraan pencaksilat, remaja yang tinggal di bilangan Jalan Ayani Utara ini telah meraih beragam prestasi membanggakan. Di antaranya juara 1 O2SN tingkat SMP Provinsi Bali 2022. Juara 1 kategori seni tunggal Baku Festival Olahraga Pendidikan FOP tahun 2022. Juara 1 kategori tunggal Baku Remaja Putri dalam kejuaraan daerah tingkat Provinsi Bali. Juara 1 kategori beregu remaja putri dalam kejuaraan daerah tingkat Provinsi Bali. Juara 1 kategori perorangan dalam kejuaraan Festival Pencaksilat Seni Virtual Jakarta Timur kedua tingkat nasional. Juara 1 remaja putri seni tunggal tangan kosong dalam kejuaraan IPSI Bali 2023 Championship. Juara 1 kategori seni tunggal baku dalam kejuaraan Wali Kota Cup antar perguruan sekota Denpasar. Juara 1 kategori seni ganda tangan kosong dalam kejuaraan UMJ Nasional Virtual Championship 2023 dan masih banyak prestasi lainnya di bidang pencaksilat bela diri maupun pencaksilat seni. Prestasi yang pernah saya dapatkan selama ikut pencaksilat ini saya pernah mengikuti lomba O2SN. Saya memenangkan juara 1 tingkat provinsi
O2SN dan saya pernah mendapatkan juara 3 KOSN tingkat provinsi dan saya pernah mengikuti Porjar tahun 2023 juara 1 kelas A Porjar kelas A Putri dan saya pernah mengikuti Porseni Bali kelas B Putri dan saya juga pernah mengikuti FOP juara 1 Putri, Tunggal Putri dan saya pernah mengikuti Kejurda. Saya main 2 nomor yaitu yang pertama Tunggal Putri, yang kedua adalah Regu Putri. Semuanya mendapatkan juara 1 dan saya juga pernah mengikuti ajang bergengsi lainnya. Harapan saya untuk kedepannya semoga saya lebih berkembang seperti pelatih saya hingga tingkat nasional dan internasional. Cabang olahraga pencaksilat merupakan salah satu ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 9 Denpasar. Dengan pengembangan ekstrakurikuler pencaksilat ini, banyak siswa semansia yang berprestasi di bidang olahraga pencaksilat. Selain pelatihan dan pembinaan, sekolah juga mendukung dan memotivasi para siswa untuk mengikuti berbagai kejuaraan pencaksilat maupun kejuaraan olahraga lainnya. Perkenalkan, nama saya Cahyo Teguh Wibowo, saya adalah ketua dari Ekstra Pencaksilat di Semansia. Selama saya mengikuti pencaksilat, saya sudah lumayan banyak mengikuti banyak pertandingan di pencaksilat. Contohnya seperti World Kota Cup, pertandingan Championship Bali, Porsenijar, Denpasar. Pengalaman yang saya dapatkan adalah saya banyak mendapatkan pengalaman seperti saya mendapatkan jam-jam terbang yang lebih gini, terus teknik-teknik baru, lawan-lawan saya juga yang nggak semua bisa dibilang susah. Jadi ketika saya kalah tuh banyak sekali pengalaman seperti saya harus gini-gini saya harus bisa latihan lebih giat biar bisa menjadi juara. Harapan saya pada Ekstra Pencaksilat di Semansia, semoga Ekstra Pencaksilat di Semansia semakin maju, banyak membentuk atlet-atlet muda yang bagus, sama semoga teman-teman yang mau gabung di Semansia bisa ikut ke Ekstra Pencaksilat. Dalam hal ini khususnya ekstra bela diri yang ada di sekolah kami, yaitu seperti pencaksilat, kemudian taekwondo, kemudian karate, kemudian wushu dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan kolaborasi yang dilakukan sekolah dengan pihak profesional atau pelatih-pelatih profesional yang ada di luar sekolah. Jadi dalam hal ini kami mendatangkan khususnya kepada anak-anak kami yang melakukan kegiatan ekstra olahraga ini dengan mendatangkan pelatih-pelatih yang profesional. Dengan harapan, dengan adanya pelatih yang profesional ini, anak-anak kami mendapatkan pelatihan secara maksimal. Jadi tidak setengah hati anak-anak kami mendapat pelatihannya. Jadi betul-betul dia mendapatkan pelatihan yang secara profesional dan maksimal. Dan makanya dengan demikian kami dari sekolah melakukan kegiatan berkoordinasi atau berkolaborasi dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi di bidang di bidang olahraga ini. Jadi dengan demikian itulah yang kami lakukan atau kami fasilitasi dari sekolah. Harapannya adalah nanti ke depannya anak-anak itu mencapai event-event yang sampai ke tingkat nasional bahkan internasional, itu harapan kami. Nah, gimana Yona Bali, prestasi dari teman kita tadi tentu membanggakan ya. Untuk mencapai sebuah prestasi yang membanggakan, tentu ada proses serta usaha yang harus dilakukan. Nah pemirsa, di segmen selanjutnya kita bersama-sama akan membahas lebih lanjut keberadaan ekstrakurikuler pencaksilat serta bidang olahraga bela diri lainnya yang ada di Semansia. Tentunya setelah jeda pariwara berikut, tetaplah bersama Yona Max. Yona Bali, selain pencaksilat, banyak olahraga bela diri yang dikembangkan menjadi ekstrakurikuler di SMA Negeri 9 Denpasar Semansia. Beberapa olahraga tersebut diantaranya taekwondo, judo, karate, wushu, tinju, dan tarung derajat.
Dari ekstrakurikuler olahraga bela diri yang dikembangkan tersebut, banyak siswa yang bergabung sesuai minat dan bakat mereka masing-masing. Nah pemirsa, lantas seperti apa kegiatan para siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler bela diri tersebut? Semua akan kita ulas dalam tayangan berikut ini. Yuwana Bali, selain pencaksilat, banyak olahraga bela diri yang dikembangkan menjadi ekstrakurikuler di SMA Negeri 9 Denpasar Semansia. Beberapa olahraga tersebut diantaranya taekwondo, judo, karate, wushu, tinju, dan tarung derajat. Salah satu atlet karate, Rizky Andriansyah, mengatakan terbentuknya ekstrakurikuler karate berawal dari adanya Lomba O2SN tahun 2021 yang diselenggarakan secara online. Untuk latihan karate selalu konsisten, dilaksanakan setiap hari Sabtu dan Minggu. Awal mulanya terbentuk karate di SMA Negeri 9 itu pada tahun 2021, itu karena adanya lomba O2SN antar sekolah senasional. Itu pada saat itu masih online, karena belum berjalannya tatap muka. Terus, dan sekarang mulai berkembang pesat dari tahun ke tahun karena setiap tahun ada porjar untuk siswa, dan sekarang udah mulai banyak yang mengikuti ekstra karate. Untuk orang yang ikut karate ada sekitar 5 orang. Untuk latihannya, ekstrakurikuler ini dilakukan pada setiap hari Sabtu dan Minggu. Itu berjalan biasanya sih setiap hari Sabtu itu kita latihan fisik. Terus di hari Minggunya kita latihan pada kategori masing-masing, itu kata dan komite. Untuk prestasi yang kita dapatkan pada tahun 2022, kita mengikuti porjar antar SMA, itu mendapatkan juara 3 kategori putra komite di min 76 dan kategori putri komite di plus 42. Dan terus ada di 2024 sekarang juga kita mendapatkan kategori putra di min 76 dan putri kata bergu. Saya memulai karir judo itu dimulai pada saat saya kelas 3 SMP. Lalu kenapa saya bisa tertarik mengikuti judo? Dikarenakan di judo ada teknik bantingan dan kuncian. Di judo ada beberapa teknik seperti morote, teotoshi, harai, uchimata, dan nippon. Di judo itu kita sangat mengandalkan tentang putaran pinggang dan ketahanan kaki. Manfaat yang saya dapatkan untuk mengikuti judo ini ada banyak, seperti fisik saya terlatih, mental saya terlatih, dan saya tuh bisalah untuk bela diri pada saat yang digunakan yang ditentukan. Saya baru mengikuti 3 lomba seperti kejur prof dan kejuaraan di Buleleng dan yang terakhir porjar. Saya sangat berharap untuk atlet-atlet SMA 9-nya ini berkembang. Sangat berkembang untuk bisa mengharumkan nama SMA 9 Negeri Denpasar. Sementara itu, salah satu atlet taekwondo mengaku bangga karena di SMA 9 Denpasar dikembangkan ekstrakurikuler olahraga bela diri taekwondo dan tarung derajat. Olahraga taekwondo dan tarung derajat memiliki keistimewaan masing-masing. Dewa Gede Bagus Sudiarto mengatakan taekwondo lebih mengedepankan tendangan kaki yang tinggi dan teknik tangan yang cepat. Sedangkan untuk tarung derajat dikatakan sebagai seni gabungan bela diri, karena tidak hanya berfokus pada pukulan, tendangan, dan kuncian, namun gabungan dari semuanya. Dengan memanfaatkan kemampuan melalui keterkaitan antara daya gerak otot, otak, dan nurani sehingga tetap melindungi tanpa melukai. Perkenalkan, nama saya Dewa Gede Bagus Sudiarto, cabur taekwondo. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan cabur taekwondo dengan cabur olahraga lain. Menurut saya, taekwondo lebih mendominasi dengan menggunakan kaki dan beberapa menggunakan tangan. Dan daripada itu, taekwondo banyak menggunakan perlindungan, yaitu headguard, body, dan gamsil. Body yang saya maksud seperti pelindung badan dan pelindung kepala.
Ada juga pelindung tangan kaki yang ditaruh di tulang kaki kering dan bagian tangan. Saya mengikuti taekwondo dari TK dan pernah mendapatkan juara 1 dan pernah mewakili Gianyar dalam Perseni 2023. Saya mendapatkan pengalaman baru, teman-teman baru, dan banyak lagi teknik yang bisa saya latih. Perkenalkan, nama saya Kadek Panedi Masa Pramana. Saya berasal dari Denpasar. Saya berasal sekolah dari SMA Negeri 9 Denpasar. Prestasi terakhir saya adalah Poljar juara 1 Kota Denpasar. Keistimewaannya itu sama sih kayak dunia gerakannya sama kayak hampir semi boxing dan taekwondo, karena di tahun itu ada dua, yaitu menggunakan pukulan dan tendangan. Dan pukulannya itu sama kayak boxing dan tendangan itu hampir mirip juga dengan taekwondo. Selain taekwondo, judo, karate, dan tarung derajat, di Semansia dikembangkan pula ekstrakurikuler wushu dan tinju sebagai wadah para siswa mengembangkan minat dan bakat di bidang olahraga bela diri. Wushu merupakan olahraga yang termasuk cabang seni bela diri yang berasal dari Tiongkok. Gerakannya begitu luas, seperti seseorang sedang menari menggunakan alat yang mirip dengan pedang. Nyoman Ayu Trisna Dewi mengatakan, keunikan wushu terletak pada gerakan pedang yang digunakan. Wushu itu adalah olahraga dari Tionghoa yang mengandalkan senjata seperti nandau, pedang, toya, tombak. Biasanya ini ada seninya dan ada tarungnya. Kalau tarungnya itu namanya sanda. Seninya itu ada yang selatan sama yang utara. Kalau saya sendiri itu nandau sama nangchen dari selatan. Keunikan dari wushu sendiri itu dia tuh menggunakan pedang, menggunakan senjata-senjata, itu keunikannya. Suka duka selama wushu itu, sukanya itu banyak teman dan banyak kenangan, momen tersendiri. Habis itu banyak melatih mental juga selama pertandingan. Kalau dukanya itu mungkin agak nervous saat pertandingan. Kesulitan dalam gerakan wushu itu biasanya lompatannya yang agak sulit, dan biasanya kuda-kudanya harus datar dan harus tidak goyang. Harapan saya ke depannya semoga saya bisa lebih baik lagi daripada pertandingan sebelumnya. Meski minim anggota, ekstrakurikuler tinju tetap dikembangkan di Semansia. Salah satu siswa yang bergabung dalam ekstrakurikuler tinju mengaku mendapat banyak ilmu baru serta pengalaman baru dan berkesempatan mengikuti kejuaraan Porjar tahun 2024. Saya ikut lomba di Porjar untuk mewakili sekolah Porjar tinju. Jadi untuk persaingan di sana menurut saya, karena saya baru di tinju ini, saya gimana ya, cukup susah bagi saya. Karena kan saya baru belajar selama 3 bulan. Pengalaman yang saya dapat, saya lebih banyak tahu gimana caranya defense sama teknik-teknik tinju. Soalnya kan saya baru belajar tinju gitu. Harapan kedepannya semoga aja Porjar tinju ini semakin semakin maju, terus saya bisa mempelajari tinju ini lebih dalam lagi. Dari berbagai ekstrakurikuler bela diri yang dikembangkan di SMA Negeri 9 Denpasar diharapkan dapat menjadi wadah bagi para siswa dalam mengembangkan minat dan bakat masing-masing serta mampu meraih prestasi setinggi-tingginya. Silat Semansia.
Yuana Bali, tidak terasa sudah 30 menit kita bersama-sama. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa saksikan Yuana Max minggu depan karena kami akan hadir kembali menyajikan informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Untuk itu saya Pak Jantika mewakili kru dan kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terus kembangkan kreativitas, jauhi AIDS dan juga narkoba. Salam Yuana, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.